Berkas kasus penyiraman air keras Andrianus telah dilimpahkan ke pengadilan militer tanpa kesaksian dari korban. Motif dendam pribadi yang diungkap auditor militer pun menuai kritik dari tim kuasa hukum korban. Bagaimana peradilan militer ini bisa mengungkap fakta motif penyiraman air keras Andrianus secara transparan? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Prof. Hipnu, kalau alasannya tetap memenuhi syarat minimal 2 alat bukti, tapi pelimpahan berkas ke pengadilan militer tanpa keterangan dari saksi Andrianus itu bisa dilakukan? Ya, kalau kita melihat suatu konsep penyelesaian due process of law, apalagi Andrianus itu masih dalam keadaan sakit, tapi bisa bicara, tapi bisa menyatakan pendapat, sebaiknya juga dimintai pendapat. Kan gitu, kecuali si korban memang tidak bisa dilakukan suatu diskusi. Kan gitu, Mbak. Karena dalam suatu undang-undang memang cukup 2 alat bukti. Dengan demikian kalau kita melihat suatu konsep ini tampaknya kurang sempurna, kecuali Pak Andrianus tidak bisa berkomunikasi. Itu kita lihat. Kan gitu. Karena perkara Prof. Hipnu. Ya, Pak Andrianus. Ya, itu kalau bisa menyatakan pendapat bicara, apalagi tadi misalnya yang surat, saya kira wajib dimintai pendapat ya, suatu due process law. Kenapa sih bisa terjadi? Kenapa ada penyiraman dan sebagainya? Itu yang sebagai bentuk konteks suatu komprehensif dalam membuka tabir suatu masalah. Begitu, Mbak, kita. Berarti kalau misalnya sebenarnya masih bisa dimintai keterangan, apakah artinya kurang sempurna itu apa dampaknya? Apakah tidak validkah? Ya, dalam hal seperti ini tidak sempurna itu dalam artian adalah tidak melibatkan sebagai keterangan korban. Kan gitu kan. Karena bagaimana juga korban orang dewasa ada dan bisa menyatakan pendapat. Dengan demikian sebagai bentuk seperti ini karena undang-undang sekarang pertanyaannya begini, Mbak. Apakah peradilan militer itu pendekatan formal ataukah pendekatan material? Karena dalam suatu konsep peradilan itu adalah mencari kebenaran material. Dalam konsep mencari kebenaran material, mau tidak mau korban juga harus sudah diperiksa. Kan gitu, kita lihatnya. Harus diperiksa, karena ini sebagai mencari kebenaran material. Makanya di sini nanti saya kira dalam pembuktian, walaupun itu peradilan militer, harus betul terbuka. Sejauh mana majelis hakim militer mampu membuka. Apakah kasus ini hanya dendam? Apakah hanya kasus ini bisa melebar? Oleh karena itu mudah-mudahan, Mbak, dalam pengungkapan perkara suatu sistem peradilan pidana itu tidak hanya di penyidikan, tapi juga di dalam suatu peradilan. Dalam peradilan nanti akan terbuka bagaimana terdakwa akan memberikan pendapat apakah hanya pasang badan ataukah membuka semuanya. Apakah seperti hanya didakwakan pada auditor militer. Disinilah nanti format ketua majelis punya potensi yang besar untuk membuka tabir penyiraman yang bersangkutan. Nah, soal motif juga yang jadi sorotan, menuai kritik. Karena kalau kata LBH, gimana bisa motifnya dendam pribadi ketika korban saja nggak kenal sama pelakunya. Apa yang bisa dibuktikan oleh auditor nantinya kalau mau menguatkan hasil penemuannya itu adalah motif dendam pribadi? Ya, kalau auditor kan hanya berdasarkan BAP. Auditor penuntut umum, walaupun dalam konteks hukum auditor militer itu adalah seperti jaksa penuntut umum. Berpikir pada subjektif mewakili korban untuk kepentingan negara, tapi juga objektif tentang hukumnya. Pertanyaannya nanti, apakah auditor itu betul-betul mewakili keadaan si korban? Itu kita lihat. Apakah hanya berdasar pada sebagai bentuk dendam? Disitulah nanti saya kira kalau kita hanya mengandalkan auditor sulit, tapi bagaimana mengandalkan majelis militer untuk bisa mengungkap seluas-luasnya. Jika dalam konteks kalau misalnya juga dalam prosesnya tidak ada pemeriksaan dari korban Andrianus, apakah kuat sebenarnya dugaan motif dendam pribadi ini? Agak sulit ya, karena ini kan perkara penyiraman orangnya bisa diajukan kok. Jadi jangan sampai peradilan ini cacat ya, Mbak ya. Jangan sampai peradilan cacat. Apa yang ditakutkan kalau si korban hadir? Kan tidak perlu takutkan kalau itu memang terbuka. Lah, pertanyaannya nanti makanya peradilan militer itu terbuka sejauh mana? Mampukah menghadirkan sebagai korban untuk hadir? Disitulah sehingga konsep terbuka itu tidak hanya terbuka dilihat, tapi juga terbuka terhadap bukti-bukti yang dihadirkan, termasuk korban untuk menyampaikan pendapat dalam suatu persidangan. Gitu. Nah, Prof, terakhir juga info terbaru, kuasa hukum dari Andrianus
tidak mau datang ke pengadilan militer karena menurut mereka ya transparansinya gimana dan lain-lain. Apa yang akan terjadi ketika pihak dari korban tidak hadir? Gimana menurut Anda? Memang kalau dalam seperti ini makanya di sini nanti keluarga penasihat hukum itu akan diwakili, saya kira melihatnya dalam peradilan militer itu ada atas tunjuk, atas perintah. Atas tunjuk itu bisa kaitannya dengan terdakwa menunjuk diri, atas perintah di mana pimpinan yang bersangkutan militer menunjuk penasihat hukum. Lah, oleh karena itu dalam langkah seperti ini nanti, maka mau tidak mau akan menjadikan suatu kerugian yang besar seandainya tidak hadir. Lah, disitulah saya kira penasihat hukum yang ditunjuk dan penuntut umum yang ditunjuk harus juga memberikan keleluasaan dalam suatu pemeriksaan ini. Jadi janjinya kan terbuka, dengan demikian tidak ada yang tutupi, Mbak. Termasuk juga majelis bisa memberikan suatu bukti-bukti yang lain, bisa menyampaikan apakah ada bukti. Disitulah nanti korban wajib hukumnya diminta untuk di dalam suatu persidangan. Jangan sampai dia tidak minta, karena itu menjadi kesesatan nanti. Sehingga yang terjadi peradilan nanti terbuka, termasuk ketika korban menyampaikan bukti-bukti yang lain, informasi yang lain terhadap kasus yang bersangkutan. Inti dari peradilan pidana adalah mencari keterangan material. Oke, Prof. Ibnu Nugroho, terima kasih sudah berbagi penjelasan untuk kami di Kompas Petang. Sehat selalu.